Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Ketemu lagi bersama kami channel Tulman Pro, Instructor of Technical High School. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi tentang motor wiper ya. Motor wiper. Nah, untuk pada pengenalan ini yang akan saya jelaskan adalah tentang motor wipernya saja ya. Untuk rangkaiannya nanti akan saya buatkan video sendiri untuk cara merangkainya. Nah, di sini tuh mau membongkar motor wiper itu untuk menjawab pertanyaan ya, atau mengapa wiper ketika bergerak ya, naik turun itu meskipun hanya disentuh sekali itu bisa naik kemudian turun lagi ke tempat semula. Kemudian ketika dinyalakan, kenapa ketika di stop atau kunci kontaknya di off itu nggak berhenti di tengah-tengah tapi ke bawah, ibarat wiper sedang berjalan ya kan, naik turun, dan ketika di off, kunci kontak tiba-tiba di off itu kenapa nggak berhenti di tengah-tengah tapi bisa turun ke bawah. Nah, alasannya itu karena ada mekanisme khusus di dalamnya ya. Nah, di sini saya mengambil dua contoh ya. Ini adalah untuk kijang lama 2K ya, 2K, 3K, 3K, 4K. Berarti ini yang KF20 yang pinnya 3. Nah, kemudian untuk yang ini adalah kijang 4x5K, ini 3K, berarti ini 3K, ini 4x5K. Ini sudah pakai 4 dengan 5 kabel sama ground ya. Sini 5 kabel, jadi 3 kabel yang di sini. Nah, untuk kendaraan-kendaraan lainnya prinsipnya itu sama dengan yang kijang ini, kijang karburator terakhiran ya. Itu prinsipnya sama semua, hanya beda sisi kabelnya saja. Ini 12 volt, ini pun sama 12 volt. Nah, di sini terlihat ada 2 kabel, yang 3 kabel ya. Ini hitam yang menuju ke motor ini hitam negatif, ini putih biru, biru putih, dan merah biru merah ya. Ini untuk kecepatannya. Jadi dua ini itu buat lambat dan cepat ya, lambat dan cepat. Nah, kalau yang ini itu hanya ada 2. Nah, ini cuma plus dan minus saja ya. Ini berarti dasar tentang kenapa turun saja, tapi ini masih tidak sesempurna ini ya. Jadi groundnya itu nanti di body juga, selain di sini juga di body ya. Kalau ini groundnya itu ada di sini, di kabel ya. 2 ini untuk antara cepat dan lambat. Nah, ini langsung masuk ke baterai yang melalui fuse, dalam artian tidak melalui kunci kontak ya. Nah, yang di sini adalah parkir dari motor wiper ya. Yang jelas rangkaiannya beda. Di sini paling kanan yang poin 3 itu positif, sedangkan di sini negatif ya kan. Nah, yang ini yang tengah ini justru parkir ya. Yang sebelah sini negatif. Nah, kalau yang sini tengah itu positif, standby dari baterai langsung yang tengah. Yang sebelah kiri baru yang parkir ya. Di sini pun ada perbedaan. Ketika di yang sekarang ini kontrolnya positif, sedangkan yang lama ini kontrolnya negatif ya. Jadi perhatikan di sini negatif ya. Nanti main on off-nya itu putus nyambung yang hijau ya, yang negatif. Nah, untuk kendaraan-kendaraan sekarang itu ada yang namanya intermittent ya. Berarti motor wiper kayak mobil yang sekarang tuh kayak Avanza, Xenia ya kan, Calya, Innova dan lain sebagainya, itu ada yang
intermittent. Jadi kalau dulu yang kijang itu hanya ada cepat dan lambat, ya kan, nggak ada jeda ngusap berhenti beberapa detik dan ngusap lagi gitu ya. Itu tuh secara umum mayoritasnya itu di sininya sama, hanya perbedaan di saklarnya saja. Jadi sana mutus nyambungnya ke sini, jadi ada timernya. Timernya bisa berupa electronic timer, IC, ataupun menggunakan elko ya. Itu di switchnya di sananya. Nanti outputnya ke sini sama, maksudnya diolah di steering column atau saklar kemudi itu ya. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung bongkar saja. Untuk yang pertama, yang ini dulu, yang 3 kabel ya, di dalamnya seperti apa. Yang di sini untuk mengurangi penasaran tentang dalamnya seperti apa, kenapa bisa berhenti tidak di tengah-tengah. Nah, untuk perakitan fullnya ya ada, nanti tak bikinkan video sendiri lagi. Di sini ada 4 kabel. Ya, kita buka. Oh ya, ini saya beli yang model 3 kabel ini dengan harga 200.000 ya, di salah satu toko 200.000. Nah, yang ini tuh 275. Ini 275. Oke ya, dalamnya seperti ini. Sini ada 3 karbu ya, 3 terminal yang nempel ke bagian plat ini. Nah, di sini dari motor bisa terlihat menggunakan gear charging ya. Nah, charging memutar gear roda biasa. Nah, prinsip ini juga kenapa ini nggak bisa muter ya, nggak bisa muter karena charging bisa muter gear roda biasa, sedang roda biasa nggak bisa muter gigi charging gitu. Ini juga rasionya biar ringan, ini torsinya jadi besar ya, putaran banyak, geraknya pelan dikit gitulah. Nah, di sini seperti ini ada 3 terminal ya, tuh 2 3. Nah, di sini terlihat ya, di sini terlihat sini bagian luar, berarti yang ini yang biru ya negatif, ini terputus di sini, ini terputus. Nah, sedangkan yang bagian positif ini paling dalam itu di sininya kosong, nyambungnya hanya di sini doang. Berarti di saat si negatif ini sebelah sini putus, gak nyambung dengan tengah ya, berarti nyambungnya dengan yang depan sini, yang positif. Jadi yang tengah ini selalu nyambung, ini jadi ada sambungan ya di piringan ini ke sini. Nah, ada coakan di sini untuk yang bagian biru, dan tengah itu ada tambahan sedikit untuk menyambungkan ke yang merah ya. Nah, untuk prinsip kerjanya ya, saya menjelaskan prinsip kerja saja. Seperti ini kurang lebih ya, saya coba gambarkan sebisa saya. Ini kan piringan seperti ini. Ini kan, ini kroak ya kan, kroak. Nah, sedangkan di sininya itu ada tonjolan ya kan. Nah, di sini ada 3 poin, tengah, kanan, kiri ya kan. Nah, oke. Ketika ingin menyalakan itu, si positif ini yang merah ini langsung nyambung ke positif. Saya gambarkan di sini ya. Kita buatkan baterai biar lebih mudah dicerna.
ini positif ya, ini positif nyambung ya kan. Nah kemudian yang sebelah kiri ini otomatis nyambung ke negatif ya, ini kan di sini, tapi kan ini kan lagi nggak nyambung ya, posisi seperti ini lagi nggak nyambung, ini ke negatif ya kan. Nah yang tengah ini ke saklar ya, ke parkir ya, ini ke P. Nah yang ini ada dua, yang ini ada dua, berarti yang ini tak masukin ke motor ya, berarti ini motor M, bikin M aja, M ini kan, ini negatif, ini positifnya aja wis enak, ini positif ke sini, yang warna merah ya positif. Kemudian satunya kan harusnya ke negatif nih, biar motornya jalan, yang warna hijau ini hijaunya ke sini kan, warna hijau. Oke, warna hijau. Nah kemudian yang tengah ini kemana kan gitu kan, ini yang tengah. Nah prinsipnya seperti ini kan butuh negatif ya, ini sediakan negatif dari sini, ini butuh negatif. Nah ketika negatif ini nyambung, ini kita buatkan terminal ya, seperti ini aja. Nah seperti ini, ketika posisi ini kan kayak gini, posisi off itu ini nyambung ke sini. Nah seperti ini posisi off, jadi 3 kabel ini merah tadi jelas ya, ke positif ini yang merah ya, yang 3 ini. Nah yang hijau itu ke sini, ini hijau ya, ini hijau, ini motor ya, motor ini hijau ke saklar. Lah saklarnya itu double throw ya, jadi ada 2 pilihan, double on off lah ibaratnya gitu. Nah ketika mati itu nyambung dengan yang warna putih, yang tengah ini hijau nyambung dengan putih ketika off ya, ketika off nyambung dengan putih. Jadi kondisinya seperti ini positif ke motor nyambung ke bodinya, lingkaran masuk lagi ke positif, ini kan nggak terjadi apa-apa ya, atau malah justru grounding atau menghilangkan sisa daya yang ada di motor ya, bisa grounding, menghilangkannya dengan menggabungkan positif dengan positif atau negatif ke negatif ya, jadi memberhentikan putaran lah ibaratnya seperti itu. Ditambah lagi di sini ada pemicunya ya. Nah yang negatif itu standby di sini, jadi ketika saklar ini dihubungkan ke negatif, ini kan udah dapat positif motornya, maka otomatis motor akan berputar ya kan, memutar piringan ini ya. Nah ketika ini berputar, berarti kan otomatis nanti si biru ini, terminal yang di sini yang hubungan negatif itu bisa menempel ke bodi kan. Nah ketika nempel di bodi, sudah menempel di bodi, ini sedikit aja udah muter, ini nempel ke sini. Nah ini ketika dikembalikan ke ibarat saklarnya di off lagi, itu akan tetap mutar ya, karena ini di sini kalau ininya nyambung dengan bodi otomatis ini lepas ya, nggak mungkin ini muter, ininya masih nempel, ini lepas, ini nyambung kan, berarti dari sini nyambung ke bodi, ini bodinya dapat negatif karena ini berputar nempel dengan sini, sedangkan ini terlepas ya, jadi nggak ada masalah, positifnya lepas, jadi dapat negatif tuh, berarti dari sini ke bodi lingkaran ini lah masuk ke tengah, masih ngasih negatif ke motor, jadi motor akan berputar terus sampai cowakannya habis lagi ya, seperti itu. Jadi prinsip seperti ini, ketika seperti ini off ya, ketika kesini klik langsung on, memutar piringan, ininya naik ke sini, ininya lepas, positifnya lepas, negatifnya dapat. Ketika ini diputuskan kembali lagi ke tengah, nah tengah dapat dari samping ini negatif, maka berputar terus sampai cowakan lagi, begitu juga selanjutnya ya, prinsip seperti itu. Untuk rangkaian persisnya nanti saya bikinkan video lagi ya, untuk masalah view, saklar, main ya apa, tombol-tombolnya ya.
Ini prinsipnya seperti itu untuk yang 3. Oke, kita coba ya, kita coba nyalakan saja. Ini posisi parkir seperti ini. Oke, kita coba. Kita pasang murmurnya. Oke, di sini saya sudah siapkan power supply ya. Biar mempermudah, saya hubungkan dulu negatifnya yang ke bodi ini ya, karena pada motor ini itu bodi perlu negatif, sedangkan sini itu ibarat ada karatan dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi kinerja motor wiper ya. Tapi kalau di sini itu masih pure body, ada bodinya ya negatifnya, jadi ketika kemungkinan korosi ini yang atau di sambungan ke bodinya ada masalah, berarti motor ini juga bermasalah. Yang 3 kabel ya seperti ini, saya kencangkan dulu. Nah, oke. Sip. Nah, jadi gini, kita ambil jumper, ada ke jumper di sini. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 3 buah kabel jumper ya. Ini ternyata nggak usah, nggak apa-apa. Nah, yang merah saya hubungkan dengan yang merah ya, merah di sini. Sebelum itu saya menghubungkan yang warna hijau dulu ya, hijau sama putih dulu, soalnya merah positif ya. Kan ini yang hijau ke hijau, yang putih saya hubungkan ke warna putih seperti ini. Kemudian ini yang merah tinggal dihubungkan ke yang merah. Nah, saya seperti ini aja. Nah, posisi seperti ini, seperti yang saya gambar di bawah di situ ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini terlihat ya. Ini posisi seperti ini, berarti yang putih nyambung dengan yang hijau seperti ini. Ini kan, ini posisi udah parkir, sudah di parkir ya bawah ya. Kalau di mobil Alphard itu di atas. Nah, kalau misalkan mau menyalakan, ini yang hijau itu disambungkan dengan yang negatif body. Nah, saya sampaikan di body ya, berputar. Nah, ketika lepasnya ini itu kan nyambung ke warna putih yang tengah lagi, sambungan ke sini. Nah, parkirnya di sini ya kan. Coba lagi, ini tak sentuh sebentar aja, kita sambungkan ke yang putih. Nah, parkirnya di situ. Jadi prinsipnya gini, cuma kan dengan satu saklar lebih cepat. Nah, berarti di situ cuma berputar berapa kali ya kan. Setelah ini nyambung ke yang negatif ya, yang hijau, maka putusnya nyambung ke tengah yang putih ya, kembalinya di situ terus. Oke, ini untuk yang terminal 3 terminal. Oke, selanjutnya ini yang 5 kabel ya. Sebelumnya kita bongkar dulu untuk menganalisanya. Kita bongkar. Sebenarnya di dalamnya sama, cuma ada 3 terminal ya, 3 karpu. Nah, ini lebih mahal ya.
Ini malah nggak ada ringnya. Itu ada ringnya ya. Kita bongkar dulu. Ya, di dalamnya sama, tapi ini enggak ada centol-centolnya ya. Itu tadi ada, ini cuma ditekuk saja ya, sama seperti tadi. Hanya ada 3 ya. Bentuk piringannya pun sama hanya beda di sininya saja. Nah, di sini juga ada low dan high ya, sama cacing gear biasa. Nah, ini bisa dilepas ke atas. Ini pas parkir kurang lebih di sini ya. Nah, di sini tuh bebas ya, ini nggak masalah. Nanti kan akan bertemu lagi di situ. Ini untuk lepasnya, ini bisa dilepas bautnya. Oh ya, untuk kalau wiper belakang beda lagi, tapi prinsipnya kalau misalkan ada yang, kadang kan ada yang dari bawah mau dinaik biar ke atas ya, itu hati-hati, jangan asal mindah wiper aja, karena kalau misalkan posisi dalamnya masih tetap posisi di lengan ininya, itu bukannya ke bawah ke atas ya. Kalau parkirnya dibikin ke atas, yang wiper belakang itu justru ke kanan, belandas ke kanan terus ke tengah lagi. Videonya sudah ada, saya pernah bikin, tinggal lihat aja di video sebelumnya. Ini prinsip wiper ya, ini khusus depan aja seperti ini. Oke, biar mudah dimengerti, saya buatkan pandangannya dulu. Jadi seperti yang tadi itu sama, kita buat lingkaran seperti ini cowok ya. Kemudian sini ada centolan tengah, ini lingkaran ini seperti ini ya. Ada 3 terminal, 1 2 3 ya. Dan biar mudah lagi saya buatkan baterai ya, biar mudah dipahami. Ini plus, ini negatif. Oke, di sini negatif langsung nyambung ya, nyambung negatif di sini. Kemudian ke motor. Oke, saya buatkan motornya dulu M. Biar nggak bingung juga, saya buatkan tadi sebelah kiri ya, negatifnya ini ke negatif ya. Ini ke negatif, langsung nyambung ya, dari kabel ini hitam ke sini, ini ke body, jadi ke ground ya. Jadi biar memperkuat negatifnya lah, entah biar salah satu ada yang mati itu masih bisa menyala. Ini ke motor wiper, ini negatif, dapat, selesai. Selanjutnya positif. Nah, ini positifnya ya, yang bingung. Motor dulu, motornya dulu ada 2 tuh, 2 ya kan, satunya high satunya low. Yang high yang merah, kalau nggak salah merah high, ini low, jadi putaran cepat dan putaran lambat. Kalau untuk yang intermittent itu ada modulnya sendiri di saklarnya ya, ada permainan itu sendiri. Jadi ketika disentuh beberapa ketika di on ya, ketika beberapa second akan buka main. Nah, di sini permainan saklar di sininya saja, karena prinsip wipernya itu sama semua di sininya, beda di saklarnya doang. Ada juga yang otomatis, itu ketika ada titik-titik hujan nanti akan jalan sendiri juga ada, itu di main saklarnya ya, ada rangkaian lagi. Nah, seperti ini ya, sama kan. Nah, yang tengah itu merah. Nah, yang tengah itu merah itu menuju ke parkir. Ini tengah yang parkir ya, tengah itu ke parkir. Ini P parkir, ini yang warna merah ya. Ini merah ternyata malah parkir, bukan positif ya. Ini bukan merah ding, merah seperti ini namanya magenta. Selanjutnya yang sebelah kiri itu yang dapat standby positif. Ini standby positif. Standby positif di sini. Ini yang langsung dari baterai ya, melewati fuse. Tapi kan saya gambarkan di sini. Intinya dari baterai. Jadi barat musik kontak off, ini akan tetap jalan. Selanjutnya ini kan positif.
Oh ya, ini berarti nanti untuk yang main saklarnya ini kunci kontak, ini ibaratkan ada kunci kontaknya ya, kunci kontak ini main off on off aja, intinya positif lah, intinya positif. Kunci kontak sini masukkan ke sini. Oke, sini akan dibuatkan lingkaran buat terminal. Nah di sini ada 2 ya, dibuatkan di sini, berarti ini sejajar bawah yang di sini. Nah ini kalau yang ini tadi kan single pole ya, berarti negatif doang, main saklar dua titik. Nah kalau di sini 2 pole, satunya single throw, satunya double throw. Nah satu, berarti bukan cuma satu permainan saklar saja tapi 2. Nah ini saya ibaratkan gini, ini ya, ini kesini. Nah ini baratnya high cepat ya, ini putaran motor cepat, ini putaran motor lambat low. Nah di sini terdapat high, jadi baratnya nanti ini mobil kijang ya, punya kijang karburator. Ketika wiper menyala low kemudian di stop ya, menggunakan saklar sebelah kiri di stop, tapi posisi di tengah-tengah itu akan cepat, itu berarti kan pakainya high. Berarti ketika pelan kemudian di off, jadi off langsung cepat, kalau enggak baru jalan dikit di off langsung wik langsung cepat, enggak seperti low, berarti pakai emang sini pakainya high di rangkaiannya. Nah untuk ini kan standby nya, ini nyambungnya ke sini ke high ketika parkir ya, ini parkirnya. Nah kemudian dari kunci kontak yang main on off nya itu ini standby di tengah-tengah di sini ya. Jadi ketika posisi parkir seperti ini, rangkaian putaran piringan seperti ini dapat negatif ke motor ya kan, positifnya ke sini. Ke standby ini ya, positif ini. Kemudian dari sini ini kan jelas terputus ya, kunci kontak sini keputus, kita baru seperti ke tengah, kemudian ini terputus, nggak nyambung kemana-mana ya kan. Yang ada ini kan nyambung, ini poin negatif, ini menggroundkan motor, jadi motor kanan kirinya ground semua, negatif semua, jadi berhenti juga menghilangkan daya sisa. Nah ketika misal ini di low, ini ke sini klik, ini satu itu ya, satu gerakan ya, ini sama ini satu gerakan ya, tapi nanti kembalinya lagi di sini, ini ke bawah, ini kan ikut ke bawah, ini kan lepas, ini nempel ke low, maka akan muter motor wiper dan ini akan berputar. Nah ini berputar sedikit, misalkan sedikit terus dilepas, maka ini akan kembali lagi ke sini. Nah otomatis kan ini nyambung ke sini, ini terlepas ya, nyambung ke sini, maka dari positif nyambung ke bagian luar, masuk ke tengah nyambung ke motor muter, ini udah terputus ya, ini dapat negatif, ini kan terlepas tapi kan terlepasnya di tengahnya ini ya, ini tetap nyambung negatif, jadi akan berputar satu putaran sampai ke sini lagi. Kalau ini terlepas sudah hilang, seperti itu. Entah ini ke low atau ke high, nanti kembalinya lagi di tengah-tengah. Ini pun ketika low atau high itu kembalinya lagi ke tengah-tengah, nempel lagi ke high, prinsipnya seperti itu. Oke kita coba rangkai. Ini saya pasang lagi ya, posisi parkir kalau nggak salah sudah digeser. Nah pasang lagi. Oh ya, ini kalau misalkan yang merah di PC positif itu bahaya ya, jangan sampai, karena kalau di sisi positif yang ada ketika parkir malah kobong, bahkan bisa meledak baterainya. Kenapa begitu? Karena tengah ini kan merah ini. Kalau ini posisi parkir seperti ini dapat positif, ini dapat negatif ya kan, ini positif, misalkan merah ini negatif, positif ini negatif, maka ini kan sambung langsung, maka fuse putus, kalau enggak ada kerusakan, kabel kobong, atau bahkan ini bisa meledak kalau kabelnya memungkinkan ya. Biasanya sih fuse putus kalau fuse nya terlalu besar atau dibesarkan, yang kalah kabelnya
kebakar kan. Ini kita kencangkan baut-bautnya. Oke, sesuai gambar tadi ini saya negatif, saya sambungkan ke ke negatif dulu ya. Saya sambungkan ke negatif, kemudian di sini yang dapat positif langsung itu yang bagian luar ya, yang warna biru ini. Kalau yang tengah itu kan yang biru sebelah sini ya, paling luar ini dapat positif standby. Oke, seperti ini. Nah, nanti guys, sebelum kita tahu parkirnya, kita coba dulu sambungkan berarti kan ini kan ada dua yang dari motor, putih sama biru putih sama biru merah ya. Coba dulu biru putihnya ke positif, apa yang terjadi. Kita kan segini ya, coba ini yang biru merahnya, ini lebih cepat ya, berarti nanti ini yang hubungan dengan parkir, ini yang hubungan dengan parkir di sini. Nah, kalau ini posisinya bukan parkir, maka si parkir dengan high disambungkan, parkir dengan high ya, ini high. Oke, memori action cam saya penuh, jadi saya gunakan ini saja HP ya. Jadi posisi seperti ini. Ketika ini belum parkir, maka kalau yang high ini sambungkan dengan yang yang pink ya, yang parkir ya. Ini high, ini parkir yang magenta, saya sambungkan, maka harus berputar. Nah, ini berhenti di sini. Oke, kita coba low-nya hubungkan dengan positif ya. Terputar, saya lepas sembarang, kemudian ini kan seperti ini, ke low, otomatis ini lepaskan. Nah, ketika lepas itu ini nyambung lagi ke P. Nah, berhenti lagi di sini. Oke, biar praktis ini saya gunakan yang high-nya saja. Ya. Prinsipnya sama, low high, nanti kan kembalinya di P. Ini high, setelah selesai kita sambungkan ke ulangi lagi. Kayak seperti ini. Oke, kita hubungkan dengan high. Setelah itu kita high-nya saya lepas, tempelkan dengan yang parkir. Ini udah parkir ya berarti ya. Coba lagi, sentuh sedikit, parkir, sentuh sedikit, parkir. Jadi yang high itu nyambung dengan parkir, tapi ini double pole ya. Bisa pelan, bisa pelan, bisa high, bisa low, bisa high dengan positif ya. Kemudian ketika lepas saklar ini, kemudian yang high ini nempel dengan si parkir. Nah, seperti itu. Coba berputar terus, kemudian ketika lepas nyambung ke sini. Nah, parkir lagi di sini lagi. Oke, itu saja prinsipnya ya, prinsip dari motor wipernya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.